Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa memberi tanggapan soal pertemuan Ganjar Pranowo dan Yeni Wahid kemarin. Menurut Andika, pertemuan itu hal biasa dalam demokrasi dan ia justru menunggu tugas apa yang akan diberikan kepadanya nanti. Ganjar dengan Pak Yeni gimana Pak Yeni sebagai pendukung Pak Ganjar? Oh iya, ya saya mendukung Mas Ganjar, tapi kan kita tunggulah tugas apa untuk saya, ya. Thank you. Kalau ada tawaran cawapres Pak mungkin Pak? Ya, makanya menunggu tugas. Menunggu tugasnya. Tapi siap Pak jika Siap, apa aja siap. Kita kembali di Dialog Kompas Petang, masih bersama kami Mbak Yeni Wahid, Pak Basarah, dan juga Mas Burhan. Mbak Yeni, jadi tadi sebelum jeda ditanya, apakah Anda merasa Mbak Yeni kalau saat ini Anda banyak dicari, menjadi faktor penentu juga tokoh yang representasikanlah warga NU, Jawa Timur. Merasa nggak sih Mbak Yeni? Mas Ibrahim jangan bikin saya GR dong. Tadi Mas Burhan yang bilang seperti itu. Saya langsung merasa GR banget gitu ya. Dianggap punya dukungan. Menurut saya bukan saya, tapi apa yang dilihat orang saya representasikan. Yaitu dalam hal ini adalah kekuatan politik NU maupun juga kelompok Gus Durian. Kelompok kader Gus Dur. Ya, maaf kalau Gus Durian itu bekerja di ranah sosial. Ya, sosial kebangsaan. Sementara kader-kader Gus Dur memang di ranah politik. Nah, yang saya representasikan itulah mungkin yang dicari pada saat ini dan dibutuhkan untuk melengkapi semua capres yang sebetulnya kalau kita lihat dari berbagai macam visi dan misinya sebetulnya semuanya berbasis nasionalis. Nah, mungkin perlu dianggap dilengkapi dengan figur yang mewakili komunitas religius. Nah, kelompok religius terbesar di Indonesia memang masih adalah dari Nahdlatul Ulama, di mana Mbah Buyut saya yang mendirikan. Nah, mungkin di situ ya, di situ kemudian dianggap bahwa apa yang saya representasikan ini dianggap bisa memberikan kontribusi besar bagi keterpilihan capres ke depannya nanti. Oke, baik. Pak Basarah, nah kalau dari PDIP ya, kan sebenarnya ada 5 nama tuh bakal cawapres. Tapi sekarang tampaknya ada beberapa yang masih tersisa karena yang lain sudah berkoalisi. Ada Pak Sandi, Pak Andika Perkasa juga. Apakah Mbak Yeni saat ini masuk dalam godokan nggak di internal Pak Basarah? Info kabar-kabarnya dari PDIP, Pak Basarah. Kalau rujukannya statement Mbak Puan di satu media online yang saya baca, Mbak Puan menyebut bahwa Mbak Yeni memang salah satu tokoh bangsa dari kalangan Nahdlatul Ulama yang sangat potensial. Dan beliau mengatakan saya welcome dengan Mbak Yeni, karena saya juga dekat dengan beliau. Nah, maka kalau dari rujukan itu, kalau saya rujuk pada pernyataan Ibu Megawati di tanggal 30 April saat menerima P3, menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar, Ibu Mega kan mengatakan beliau punya 10 nama, di luar nama-nama yang tidak disebutkan oleh media. Nah, bisa saja di antara 10 nama itu ada nama Mbak Yeni Wahid. Apalagi tadi sudah saya katakan, pasca pertemuan dengan Mas GP, Mbak Puan memberikan statement yang sangat positif kepada beliau. Saya kira itu, Mas Ibrahim. Oke, menarik sebetulnya untuk ditunggu soal apakah sejauh mana dibahasnya. Tapi saya ingin ke Mas Burhan. Mas Burhan, ini kehadiran Mbak Yeni dalam beberapa hari terakhir, Bu Khofifah juga, Bu Susi juga. Ini soal ada keterpilihan sosok perempuan di pemilu saat ini. Bagaimana Anda melihat kansnya? Karena kan sejauh ini masih didominasi oleh pria. Sosok pemimpin dari perempuan nih, Mas Burhan. Ya kalau kita lihat data ya, terutama sejak reformasi, sebenarnya perempuan belum menjadi determinan factor ya bagi proses pemilihan secara elektoral. Padahal kita tahu pemilih perempuan itu 50%. 50% dari pemilih di Indonesia itu perempuan. Tetapi kalau kita lihat data survei per tahun 99 sampai sekarang, kebetulan kita punya data 5.000-an kali melakukan survei, itu jarang sekali perempuan yang memilih perempuan. Nah, ini salah satu PR ya buat kita, terutama buat aktivis perempuan, karena bagaimanapun representasi politik perempuan terlalu rendah di Indonesia. Jadi dari data faktual semakin rendah tingkat
atau jenjang legislatif, itu representasi perempuan semakin mengecil. Jadi representasi perempuan sekitar 20-an% di tingkat nasional, DPR RI, itu kalau kita tarik ke bawah semakin sedikit, dan kalau kita bandingkan misalnya dengan representasi perempuan di tingkat eksekutif, semakin kecil lagi. Padahal pemilih perempuan 50%. Tapi kalau ada sosok seperti Mbak Yeni, Bu Khofifah, Bu Susi misalkan, itu bakal menarik pemilih perempuan untuk memilih pemimpin perempuan atau seperti apa, Mas Burhan? Nah, itu kan penjelasan dari sisi supply side ya, Mas Ibrahim ya. Kalau misalnya supply side calon pemimpin nasional kita makin banyak yang berasal dari perempuan, itu diharapkan pemilih perempuan mulai melirik perempuan, kan begitu. Tetapi lagi-lagi itu ekspektasi yang belum terkonfirmasi. Tetapi bukan berarti tidak layak untuk kita coba, ya. Misalnya bukan hanya Mbak Yeni, kita punya misalnya Mbak Puan ya. Data misalnya masih menunjukkan ketika Mbak Puan muncul sebagai bakal calon pemimpin nasional, itu banyak penolakan, bukan hanya dari laki-laki, dari perempuan. Padahal kita juga punya Ibu Sri Mulyani ya, kita punya Ibu Retno. Jadi punya Ibu Khofifah, jadi ada banyak nama sebenarnya. Tapi lagi-lagi kalau supply side-nya kita coba, kita tampilkan, kita tawarkan kepada pemilih, saya yakin ke depan penerimaan pemimpin nasional perempuan itu makin membesar. Tapi harus dimulai memang, tidak bisa kita terus-menerus sistem politik yang sangat patriarkis ini kita langgengkan, kita harus dobrak. Dan pendobraknya harus dari partai. Karena partailah yang punya kemewahan untuk mencalonkan calon pemimpin nasional, kepala daerah, DPR RI, kemudian bupati, gubernur. Karena mereka yang punya kemewahan itu. Jadi pendekatan saat ini sudah mulai dilakukan oleh partai termasuk ke tokoh perempuan ya, Mas Burhan ya. Betul. Baik, Mbak Yeni, jadi kapan akan ke Jawa Timur bareng Mas Ganjar pasca kemarin bertemu, Mbak Yeni? Ya nanti nyocokin tanggal dulu. Nah, Mas Ganjar kapan mau ke makam Gus Dur? Saya pas selonya kapan, pas jamnya kapan, tanggalnya kapan, kita cocokkan. Ya tinggal berangkat. Sih gampang. Ini kan kalau soal Pilpres nih pendaftaran 19 Oktober nih, Mbak Yeni, masih belum jelas kapannya? Atau ada ancer-ancer nih di bulan apa, Mbak Yeni? Saya rasa semuanya masih menunggu bulan Oktober ya. Sampai bisa membuat keputusan yang lebih definitif. Saya rasa semua partai juga sedang melakukan komunikasi, sedang melakukan perbandingan-perbandingan, lalu penyerapan aspirasi dan lain sebagainya. Jadi ini masih sampai bulan Oktober memang masih akan banyak zigzag politik yang akan terjadi ya, dan kemudian akan masih ada perbincangan terutama tentang koalisi. Apakah koalisinya bisa tercapai atau tidak ya, kalau di koalisi perubahan misalnya, kemudian juga siapa yang akan menjadi bakal calon wakil presiden itu juga sangat menentukan. Kami juga menunggu siapa yang akan diajukan dari semua capres ini. Nah dari situ baru kita akan membuat assessment siapa yang layak untuk mendapatkan dukungan kami. Baik, terima kasih Mbak Yeni, Pak Basarah, Mas Burhan telah meluangkan waktu dalam program Kompas Petang sore hari ini. Kita akan tunggu dinamika politik yang akan terjadi selanjutnya. Sehat selalu, Mbak Yeni, Pak Basarah, Mas Burhan. Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara,